Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita pada serial Falak Ruhani, khususnya kitab-kitab dari Abdul Fattah Atuhi Al-Falaki bersama saya Ali Sehan dan Kiai Haji Irfan Jini Wahab Al-Hasib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, siap. Ini ada suatu yang sangat menarik, bahkan bisa dikatakan mungkin langka atau baru pertama kali ya Kiai ya. Kita akan membahas langsung aja ya tentang kitab Apa yang Dikatakan Kopimu. Oke. Wah, ini bab kopi nih. Apa? Mengenal macam-macam kopi? Bukan. Karena kita adalah unsurnya tentang falak ruhani ya, bahwa ada sebuah sesuatu dari kopi, khususnya dari ampas kopi, kita bisa membaca sebuah keadaan suasana tentang apa yang akan terjadi atau sedang terjadi sama si pemilik kopi. Tapi lebih langsung penjelasannya kita tanya aja langsung kepada Kiai Irfan ya. Kiai, boleh Kiai, ini nih kitab apa Kiai? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Ustaz Ali Sehan. Jadi buku Apa yang Dikatakan Kopimu ini adalah sebuah terjemah dari kitab seorang ulama yang tadi disebut, yang menjadi rujukan kita di Falak Ruhani, yaitu Syekh Abdul Fattah Said Abdul Atuhi. Judul kitabnya itu Ilmu Finjan gitu ya. Jadi Ilmu Finjan ya. Kopi. Jadi kitab ini isinya adalah bagaimana mengetahui keadaan diri, terus potensi apa yang akan terjadi itu melalui kopi yang kita hirup dari ampas sisanya, sisa kopi. Nah, ini kan ilmu yang tadi dibilang jarang. Kalau kemudian dipertanyakan apa bisa, pengaruh apa gitu, hubungannya apa kok orang minum kopi bisa membuat ada tanda-tanda sesuatu dalam diri dia terbaca dan ada potensi masa depan yang bisa kita lihat. Itu kalau kata Tuhi di sini adalah karena nafas yang keluar saat kita minum kopi itu adalah nafas yang berasal dari dalam diri. Ada zarroh, ada atom-atom. Yang kemudian atom-atom itu masuk bercampur dengan dalam kopinya itu. Waktu saat dia menikmati kopi itu. Menikmati kopi itu. Nah, dari situ kemudian ditajribahkan, diuji coba. Karena ada beberapa gambar-gambar yang kemudian dari itu ternyata menunjukkan keadaannya dia dan potensi apa yang akan terjadi gitu. Jadi kitab ini pertama adalah terjemah dari kitabnya Atuhi, yaitu Ilmu Finjan. Ya. Mungkin ada sebagian juga penonton mungkin pernah menemukan juga tentang mungkin di Turki ya Kiai ya. Ada juga ya di Turki ada tentang sebuah tempat yang bisa menerjemahkan apa yang sedang terjadi dari si peminum kopi. Tapi alhamdulillah, alhamdulillah Falak Ruhani melalui Kiai Irfan kita juga sekarang punya potensi untuk bisa mempelajari itu Kiai ya. Iya, karena buku ini sangat runtun sekali. Jadi dari penjelasan secara ilmiah kenapa kok itu bisa membaca. Kemudian nanti dikatakan di pembahasan mengenai apa syaratnya. Jadi syarat-syaratnya apa? Apa semua kopi bisa dibikin untuk pembacaan? Kan tidak. Terus bagaimana tata caranya? Lalu kemudian apa yang harus dilakukan sama yang minum kopi? Lalu kemudian bagaimana cara? Itu nanti semua dari A sampai Z itu disampaikan di buku ini. Dijelaskan. Dan semua itu ada di dalam buku ini. Selanjutnya Kiai, ini bagaimana, tadi kan ampas ya kopi ya. Jadi bagaimana ampas kopi itu bisa membaca keadaan manusia si peminumnya itu Kiai? Ya itu tadi yang saya sampaikan, kata Tuhi di sini, bahwa ketika dia minum itu kan ada napas-napas yang keluar. Dan napas-napas itu kan isinya kan ada zarroh, atom-atom yang ada dalam diri kita. Nah itu kemudian merefleksikan, karena dia bercampur dengan apa yang ada di minuman ini. Lalu kemudian dia merefleksikan keadaannya dia gitu. Keadaan si peminum itu. Jadi sebenarnya kayak begini ya, kita itu kan disuruh mau minum suruh baca bismillah. Kan ada sesuatu yang keluar nih dari sini. Ada nafas yang keluar gitu loh. Terus air misalkan kita ke rumah kiai minta air.
itu kan bacaan Fatihahnya Kiai sama bacaan Fatihahnya orang yang kayak kita nih biasa-biasa aja kan, napas yang keluar ini kan Beda juga kayaknya. beda. Iya, Nah, iya. kemudian air ini ternyata berpengaruh gitu. Oke, Ya, kira-kira seperti itu. siap. Lalu syaratnya apa? Syaratnya apa saja nih, Kiai? Ya, jadi pertama, kopi ini, ampas kopi ini bisa menjadi sebuah pembacaan. Itu kopinya itu diseduh khusus untuk melakukan amalia ini. Jadi memang kita bikin kopi khusus Iya, untuk ini. Jadi misalnya kan kopi, ini iya, kita bikin kopi nih. iya. Ya kopi ini diseduh memang untuk amalia ini, bukan untuk Oh, bukan kopi memang diniatkan dari awal. diniatkan Oke. dari awal. Iya. Terus kopinya ini harus murni, tidak boleh pakai gula atau Oke. campuran-campuran wangi-wangian Wangi. atau Krim juga krim enggak. segala macam, Oke. kapulaga Oke. atau apapun dah. Jadi harus kopi yang memang murni kopi. Murni kopi. Nah, tapi kopinya juga tidak semua bisa gitu lah. Oh, jenis kopinya juga ada Iya. berarti, Kiai? Bahkan di beberapa literatur lain di barat itu saya Iya. lihat itu dia mengharuskan kopi Turki, Bang. Kopinya oke, Jadi dari bukan kopi Turki. bukan Arabica, bukan juga Amerika. Iya, iya. Jadi kopi Turki karena dia punya kadar ampasnya yang beda gitu. Berarti ada karakter tersendiri Iya, ya di iya. ampas Jadi kopinya. meskipun di kitab ini tidak disampaikan sih harus Iya. kopi apa ya. Iya. Tapi yang jelas kopinya itu harus kopi murni tanpa ada campuran apapun gitu ya. Iya. Terus dia yang pelakunya nih sohibut tole kita sebut di sini atau Sobito itu si peminumnya atau si pembuat, Kiai? si peminumnya. Si peminumnya, Jadi oke. yang punya hajat. Punya hajat. Sohibut tole kalau beliau nyebutnya sohibut tole di sini. Iya. Sohibul hajat kalau kita umumnya itu dia minum dengan yang hati yang ikhlas gitu, hati yang tenang. Terus syarat yang kemudian dia minumnya ini begini sekali. Jadi nanti bisa dilihat nih. Oh, ini Dia berarti minum- ada ciri cara minumnya juga? Iya. Oke. Ini minum, kemudian dia minum seperti ini, itu tidak boleh lepas. Jadi dia tarik nafas pun harus di sini gitu. Diminum pelan-pelan gitu, Oke. terus gitu. Jadi terus diminum begini, Iya. sampai karena nafas ini terus. Oke. Terus sambil dia mohon kepada Allah untuk menyingkap apa sih yang ada sama dia dan apa yang akan terjadi sama diri dia gitu. Hampir sama dengan istikharah nggak sih, Kiai? Ya ini istikharah. Oh, ini istikharah ya? Iya. Oh, oke, ini istikharah. Jadi Oke. semacam apa yang dia ada dalam diri dia dan apa yang akan terjadi Akan sama terjadi. dia. Jadi dia sambil dia minum ini, sambil dia mohon apa yang ada sama diri dia sama yang akan terjadi sama diri dia. Terus Oke. udah diminum, terus setelah diminum, maka kemudian sampai ampasnya ini selesai. Sampai Jadi- air kopi ini selesai ya? Selesai. Jadi sampai habis nih. Jadi Sampai air habis, oke. Ya, ini mungkin bisa Nanti- bisa dicoba gitu ya, Iya. bisa habis sampai habis. Oke. Nah, setelah habis, ini udah habis nih. Jadi Iya. setelah dia minum sampai habis nih ya. Iya. Kan habis sudah nih, Iya. habis. Maka kemudian si sohibut toleknya ini, Iya. kopinya ini diratakan pinggir-pinggirnya. Oh, diputar gitu Diputar, kayak ya, dikelilingin. diputar. Oke. Dikelilingin. Iya. Keliling sampai dia rata. Iya. Keliling. Setelah itu ditumplek kalau bahasa Betawi. Dibalikkan. Iya. Dibalik begini. Oke. Agar sisa-sisa air yang ada itu Turun lalu- di cangkir iya. tatakannya ya. Ini ditunggu sampai 5 menit. 5 menit. Oke. Oke. Jadi ini terus dibiarkan sampai 5 menit. 5 menit. Berarti emang nanti yang di dalam gelas itu kering ya, memang ampas murni. Ya, ya? tinggal sudah habis. Sudah habis, Sudah habis gitu ya. Oke. Tinggal sisanya yang nempel aja tuh di sana. Iya. Oke. Nah, sudah 5 menit. Iya. Sudah 5 menit. Lalu kemudian kita ambil. Nah, inilah yang akan kita baca. Inilah yang akan kita baca. Membentuk Nah. pola sketsa kayak ya. Iya, jadi ini dibagi beberapa nama di sini ya. Oke. Ampas yang tebal, Oke. yang bentuknya tebal, Iya. yang ditebal itu namanya mutakashifah. Mutakasifah. Kemudian yang tipis kayak seperti ini nih, tipis, Iya. ya tipis, itu namanya roikoh. Roiko. Siap. Nah, ini ada yang di bawah cangkir, Iya. namanya koil finjan. Nah, jadi kita akan melihat setelah ini ada gambar
menyerupai apa? Oh, ada pola yang mewakili visual atau gambar apa gitu Iya, kayak. Oke. dan di kitab itu dikatakan sama Tuhi tidak akan keluar dari apa yang disampaikan di kitab. Jadi apa yang terbentuk di sini ada semua ada di sini. Oke, Tidak akan data-data keluar di sini. siap. Jadi, nah disinilah yang perlu saya tekankan kemampuan kita untuk membaca dan melihat simbol. Ada simbol apa ini di sini? Ini kan Oke. ada garis gitu ya, Iya. garis atau ada buletan seperti ini. Iya. Ini menandakan simbol apa? Iya. Nah inilah yang kemudian. Kayak gini kayak ini ya. Ini kayak bisa kita terjemahkan ya, misalnya kayak orang kah atau kayak gitu Ya kayak. ini kan misalnya kan ada orang, Iya. ini kan orang nih, Iya. ini kan seperti orang kan ini. Iya. Iya. Nah orang itu kemudian apa tafsirnya di situ? Tinggal buka di sini Tinggal tafsir dibuka. sudah. Nah jadi setelah kita sudah sampai di tahap ini, Iya. lalu kemudian kita teliti dan ini sekali lagi dengan catatan orang yang betul-betul terlatih, harus sering latihan ini. Latihan, oke. Karena dia punya ketajaman pandangan, ketajaman ya penangkapan. Ini apa ini gambar apa? Oke. Gitu ya. Baik. Itu perlu latihan itu, Perlu latihan, iya. panjang Iya. gitu ya. Nah, setelah dia menemukan yang lebih efektifnya, biar rapi, dia menemukan apa? Langsung dicatat. Misalnya dia menemukan ada gambar orang di sini. Orang, oke. Terus orangnya sedang berdiri. Iya. Maka tulis orang berdiri. Orang Di berdiri. posisi mana? Di dasar kah? Di dasar cangkir kah? Dasar cangkir. Ataukah di pinggir cangkir? Di pinggir Di bibir. pinggir. Bukan beda lagi nanti di bibir. Oh, oke. Di pinggir sini. Oh, iya. Di pinggir. Lalu kemudian itu gambarnya dari ampas yang tipis, yang roikoh, Iya. ataukah yang tebal? Oh, sumber gambarnya apakah dari yang ampasnya tebal atau yang tipis? Iya. Gitu, kan? Iya. Lalu dicatat. Iya. Misalnya tadi, oh ini orang berdiri. Orang berdiri. Kemudian roikoh tipis. Tipis. Terus di pinggir cangkir. Pinggir cangkir. Terus kemudian lihat lagi, ada apa di sini? Oh, ada gambar macan. Iya. Ini ada gambar macan di sini. Iya. Gambar macan di koil finjan di dasar yang terbentuk dari roikoh. Tulis lagi di sini. Semua tulis. Data-data yang keluar di sini dia tulis. Nah, lalu kemudian hasilnya lihatlah di buku ini. Di tabel sini. Di tabel ini. Oh, Gitu. menarik. Jadi sebenarnya mudah. Jadi kita bikin kopi yang memang dibuat khusus untuk pembacaan ini. Setelah selesai bikin, kemudian kita minum perlahan-lahan dengan hati yang ikhlas, mohon kepada Allah petunjuk sampai selesai. Lalu kemudian diputar-putar seperti tadi ya, diratakan ampas kopinya ini ke pinggir-pinggir. Setelah itu dibalik. Tunggu sampai 5 menit. Ya. Setelah 5 menit dibuka, dilihat, nah diperhatikan. Ini menggambar apa? Disitulah waktunya pembacaan. Dan inilah titik yang paling sulitnya. Iya, latihan membaca pola gambar. Polanya. Ya, menarik. Iya. Wah, luar biasa deh kayak. Tapi nanti bakal ada pembahasan yang lebih detail lagi kayak ya. Ada, nanti bagaimana filosofinya apa, nanti ada guru kita nanti. Oke. Nah, begitu para penonton setia ya kan ya, bahwa ini bisa dikatakan mungkin pertama kali kayak ya di Indonesia ya. Di Indonesia ya, yang ada metodologinya, yang runtun gitu kayak ya. Berbahasa Indonesia. Iya, mungkin mungkin Indonesia juga ada kearifan-kearifan lokal yang memang ada pembacaan kopi. Cuman yang runtun yang kita bisa pelajari dan semuanya ada polanya itu sekarang sudah tersedia gitu, di kitab ini. Jadi buat Anda semua yang ingin memiliki, mau belajar di sini, maka bisa langsung ke Maktabah Falak Ruhani, ya kan? Bisa telepon aja di 0816 254 438. Saya ulang ya, 0816 254 438. Jangan tunda untuk memiliki kopi ini. Ini ada sebuah cara istikharah baru dengan kopi, terutama para penikmat kopi. Dan insya Allah kita akan, ya mudah-mudahan di Indonesia nanti banyak para pembaca, orang-orang yang berbakat bisa membaca kopi ini, Kiai. Mungkin itu aja dulu, Kiai. Ya, terima kasih buat Kiai Irfan, buat semuanya. Insya Allah kita akan berjumpa lagi dalam serial Falak Ruhani, khususnya dari Falak Ruhani di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.